Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Alhamdulillah kalau pada baik semua. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan. Nah, Ibu mau absen dulu ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Nah, oh, tidak ada yang tidak hadir ya hari ini. Bagus, berarti masuk semua. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita buka dengan doa. Mari sama-sama kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, ada yang tahu nggak nih kita hari ini mau belajar apa? Ya, ini yang ada di PPT, di judul PPT. Kita hari ini akan belajar mengenai kewajiban dan juga hak. Nah, kita akan mempelajari tema 4, yaitu kewajiban dan hakku. Nah, pada subtema 1, kewajiban dan hakku di rumah, muatan terpadunya ada pembelajaran PPKN dan juga PJOK. Nah, pembelajaran kita hari ini merupakan pembelajaran yang kedua. Hari ini kita akan mempelajari mengenai kewajiban dan hak dalam berpakaian dan juga kewajiban pada saat beristirahat. Nah, jadi setelah kita mempelajari kedua hal tersebut, kita dapat mencapai tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama ada siswa dapat mengidentifikasi dan menceritakan kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga berkaitan dengan pakaian dengan tepat, dan kedua, siswa dapat menyebutkan dan menceritakan bentuk-bentuk aktivitas istirahat untuk menjaga kesehatan. Nah, udah jelas ya kita hari ini mau mempelajari apa. Jadi, mari sama-sama kita mulai pembelajarannya. Nah, yang pertama di sini ada ayo mengamati. Kita sama-sama melihat gambar di PowerPoint ya. Di sini gambar pertama ada ketika angin sedang berhembus nih. Terus gambar yang kedua ketika hujan sedang turun, dan yang ketiga ketika sinar matahari tengah menerangi, dan yang keempat ketika pada malam hari. Nah, sebelum lanjut, Ibu punya pertanyaan. Bagaimana seandainya kita sebagai manusia tidak memiliki pakaian untuk digunakan? Nah, fungsi pakaian untuk manusia itu apa sih? Jadi, seandainya kita tidak punya pakaian, tidak memiliki pakaian, maka tidak akan ada yang melindungi tubuh kita. Jadi fungsinya pakaian itu adalah untuk melindungi tubuh kita dari apa aja sih? Dari berbagai macam cuaca. Jadi ketika sedang turun hujan, kita bisa terlindungi dari basahnya air hujan menggunakan pakaian. Begitu juga ketika pada saat malam hari, ketika cuaca sedang dingin, maka pakaian akan berfungsi untuk melindungi tubuh kita dan memberikan kehangatan. Selain itu juga pakaian bisa kita gunakan untuk menghindari kita dari kotoran atau debu dan sebagainya. Jadi pakaian itu sangat penting bagi kita manusia untuk digunakan dan melindungi tubuh kita. Selanjutnya di sini ada teks bacaan. Kita sama-sama baca dulu ya. Nah, setelah dibaca, kita dapat mengetahui nih apa aja yang Siti lakukan ketika berpakaian, dan bagaimana Siti mengatur pakaian-pakaiannya dan menjaga pakaian-pakaiannya. Nah, selanjutnya setelah kita membaca teks ini, kita akan menentukan kewajiban dan juga hak yang dimiliki oleh Siti. Sebelum kita lanjut, Ibu mau mengulas sedikit nih, ada yang masih ingat nggak sih kewajiban dan hak itu apa? Siapa yang masih ingat kewajiban itu apa? Ya, betul. Kewajiban itu adalah sesuatu yang wajib dilakukan oleh seseorang. Jadi kewajiban itu merupakan hal yang harus kita lakukan. Nah, kalau hak, apa sih hak itu? Nah, hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir, bahkan sebelum lahir. Jadi, hak ini merupakan sesuatu yang harus kita miliki sebagai manusia. Selanjutnya, kita akan menentukan kewajiban dan juga hak dalam berpakaian sesuai dari teks yang sudah kita baca. Berarti kewajiban dan hak yang dimiliki oleh Siti tadi ya.
Di sini ada kewajiban dan hak ya. Tadi kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Jadi apa saja sih yang harus dilakukan oleh Siti? Nah, yang pertama ada Siti selalu mengenakan pakaian dengan hati-hati. Yang kedua, Siti menjaga pakaiannya agar tidak cepat kotor dan juga rusak. Yang ketiga, Siti mengenakan pakaiannya sesuai kebutuhan. Yang keempat, Siti berpakaian sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di tempat tinggalnya. Dan yang kelima, Siti mencuci baju bila kotor. Selanjutnya kita pindah ke hak. Jadi hak adalah segala sesuatu yang harus kita miliki. Nah, apa aja sih yang harus dimiliki Siti sesuai dengan teks bacaan yang kita sudah baca tadi? Nah, yang pertama ada pakaian melindungi tubuh Siti dari udara dingin dan panas matahari. Yang kedua, pakaian membuat Siti merasa nyaman. Yang ketiga, pakaian juga dapat menjaga Siti dari gangguan serangga. Dan yang keempat, Siti memiliki pakaian untuk bermain, untuk tidur, dan seragam sekolah. Yang kelima, pakaian Siti selalu bersih dan rapi. Jadi udah tahu ya bedanya kalau kewajiban itu adalah segala sesuatu yang harus dilakukan dan hak itu adalah segala sesuatu yang kita dapatkan. Kita lanjut. Di sini ada teks bacaan lagi. Judulnya adalah istirahat siang. Kita baca dulu bersama ya. Nah, setelah dibaca, di sini kita dapat mengetahui beristirahat adalah hak setiap orang dan juga kita memiliki banyak cara untuk beristirahat. Misalnya beristirahat bisa dengan cara tidur atau bersantai, terus juga dapat juga dengan cara menyegarkan diri. Jadi tujuannya adalah untuk membuat tubuh tenang. Nah, selain itu ada nggak sih cara-cara istirahat yang lainnya? Ibu mau tanya nih, coba siapa yang mau nyebutin apa aja cara-cara beristirahat? Nah, jadi cara-cara beristirahat lainnya, contohnya itu bisa aja kita memaksimalkan tidur siang. Jadi pada saat jam 1 sampai jam 3 siang, kita bisa gunakan untuk tidur siang. Terus selanjutnya juga kita bisa duduk santai di teras rumah, terus kita juga bisa mendengarkan musik, mendengarkan lagu-lagu, kita bisa melihat pemandangan di sekitar rumah dan juga duduk santai di bawah pohon rindang. Nah, cara-cara berikut merupakan cara kita dalam yang bisa kita lakukan dalam beristirahat. Oke, selanjutnya Ibu punya tugas untuk kalian semua. Tugasnya nanti akan Ibu kirimkan lewat WA. Jika ada pertanyaan mengenai tugasnya, kalian bisa tanyakan lewat WA ya. Apakah ada pertanyaan mengenai materi-materi yang sudah dijelaskan? Nah, jika tidak ada yang bertanya, maka sudah pada mengerti semua ya. Nah, insya Allah semuanya udah pada mengerti dan menangkap materinya dengan jelas. Jika ada pertanyaan, mungkin kelupaan untuk ditanyakan sekarang, bisa ditanyakan nanti lewat WA. Jadi, hari ini kita sudah mempelajari apa itu kegunaan pakaian bagi kita manusia, yaitu kegunaannya adalah untuk melindungi tubuh kita. Terus juga yang kita sudah mempelajari kewajiban dan hak dalam berpakaian, dan kita juga sudah mempelajari cara-cara beristirahat. Mungkin segitu aja pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan membaca doa bersama-sama. Mari kita sama-sama membaca doa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Kalian jangan lupa jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Juga jangan lupa mengkonsumsi makan makanan sehat dan juga vitamin ya. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.